warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Arfatul Matia MPes, di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14. Perkenalkan saya Sri Nuraini sebagai pemateri 1, yang kedua ada Resti Dewi Dayana sebagai pemateri 2, yang ketiga ada Salnia Nurfitria sebagai pemateri 3, dan yang terakhir adalah Muhammad Barli Ramadan sebagai pemateri 4. Langsung saja pada poin pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau biasa disebut dengan sistem respirasi pada manusia adalah sistem menghirup oksigen atau O2 dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Untuk komponen dari sistem pernapasan sendiri itu pertama ada rongga hidung, kedua ada faring, ketiga ada laring, keempat ada trakea, kelima ada bronkus, keenam ada bronkiolus, dan terakhir ada alveolus. Nah, bronkiolus dan alveolus ini terdapat di dalam paru-paru. Selanjutnya untuk mekanisme pernapasan sendiri dibedakan menjadi dua, ada inspirasi sama ekspirasi. Kalau inspirasi itu terjadi ketika diafragma dan otot interkostalis eksternal itu berkontraksi sehingga menyebabkan tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Membesarnya rongga dada tersebut menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru menurun sehingga udara di luar masuk ke paru-paru. Nah, untuk ekspirasi ini terjadi ketika otot diafragma dan interkostal eksternal rileks sehingga menyebabkan rongga dada kembali ke ukuran semula. Dengan demikian, tekanan udara di paru-paru meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Volume udara pernapasan. 1. Volume tidal TV sekitar 500 mili adalah jumlah udara terinspirasi saat normal pernapasan santai. 2. Volume cadangan inspirasi atau PRP sekitar 3100 mili adalah tambahan udara yang dapat dihirup secara paksa setelah inspirasi normal tidal volume. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau ERP sekitar 1200 mili adalah tambahan udara yang dapat dihembuskan paksa setelah berakhirnya normal tidal volume. Yang keempat, volume resude RP sekitar 1200 mili adalah volume udara masih yang tersisa di paru-paru setelah volume cadangan ekspirasi dihembuskan. Kapasitas paru-paru. 1. Kapasitas paru total atau TLC sekitar 6000 mili adalah maksimum jumlah udara yang dapat mengisi paru-paru. TLC sama dengan TV ditambah IRP ditambah ERP tambah RP. 2. Kapasitas vital atau VC sekitar 4800 mili adalah jumlah total atau udara yang dapat berakhir setelah sepenuhnya menghirup. VC sama dengan TV tambah IRP tambah ERP sekitar 80% TLC. 3. Kapasitas inspirasi atau IC sekitar 3600 mili adalah maksimum jumlah udara yang dapat terinspirasi. IEC sama dengan TV ditambah IRP. 4. Kapasitas residual fungsional VRC sekitar 2400 mili adalah jumlah udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi yang normal. VRC sama dengan RP ditambah IRP. Transport gas. Oksigen dalam darah diangkut dengan dua cara. Yang pertama, sejumlah kecil O2 1,5% dilakukan dalam plasma sebagai terlarut gas. Kedua, sebagian oksigen 98,5% dibawa dalam darah terikat dengan protein hemoglobin dalam sel darah merah. Sebuah oksihemoglobin sepenuhnya jenuh Hb02 memiliki 4 O2 molekul terpasang. Tanpa oksigen, molekul disebut sebagai deoksihemoglobin atau Hb. Selanjutnya, karbon dioksida diangkut dalam darah dengan cara berikut. Yang pertama, sejumlah kecil CO2 8% dilakukan dalam plasma sebagai gas terlarut. Yang kedua, beberapa CO2 25% mengikat Hb dalam sel darah merah membentuk karbaminohemoglobin HbCO2. CO2 mengikat ke tempat yang berbeda dari yang O2. Sebagian besar CO2 65% yang diangkut sebagai ion bikarbonat terlarut HCO3- di dalam plasma. Pembentukan HCO3- bagaimanapun terjadi pada sel-sel darah merah, di mana pembentukan asam karbonat H2CO3- adalah dikatalisasi oleh enzim karbonat anhidrase. Pengaturan pernapasan. 1. Kendali saraf.
Respirasi dikendalikan oleh dua mekanisme saraf yang terpisah, sistem volunteer yang berasal dari korteks cerebral dan pengendalian pernapasan saat melakukan aktivitas seperti berbicara dan makan, serta sistem involunteer yang terletak di bagian medula dan batang serta mengatur respirasi sesuai kebutuhan metabolik tubuh. 2. Kendali kimiawi. Kemoreseptor mendeteksi perubahan kadar oksigen, karbodioksida, dan ion hidrogen dalam darah arteri dan cairan cerebrospinalis serta menyebabkan penyesuaian yang tepat antara frekuensi dan kedalaman respirasi. Spirometri. Spirometri adalah tes untuk menilai fungsi paru. Pemeriksaan ini menilai jumlah udara yang dapat dihirup dan dihembus paru dalam satuan mililiter, serta arus udara paru dalam satuan mililiter per detik. Pemeriksaan dilakukan dengan cara menghirup dan menghembus napas melalui corong mulut. Angka-angka yang dihasilkan digunakan untuk menilai kesehatan paru dan mendiagnosis penyakit pernapasan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.